derap langkah kaki guru PAI di atas bumi pertiwi, siap mengembangkan profesi, didik siswa abdi pada ilahi. Kami berjuang kembangkan kompetensi untuk jadi pendidik sejati, berkelanjutan tanpa henti dalam PPKB guru PAI. Mengajar disiplin, interaktif dan terampil, jujur, ikhlas, percaya diri, tumbuhkan harapan, nyalakan imajinasi untuk karya inovasi. Ayo kita tanamkan cinta belajar PAI, jadilah guru yang religi. Ayo kita tanamkan cinta belajar PAI, agar jadi guru yang dicintai. Kembangkan karya dan pedagogi, jaga persatuan persaudaraan, nasionalisme, damai dan moderasi, Islam rahmat bagi seluruh alam. Kami berjuang kembangkan kompetensi untuk jadi pendidik sejati, berkelanjutan tanpa henti dalam PPKB guru PAI. Mengajar disiplin, interaktif dan terampil, jujur, ikhlas, percaya diri, tumbuhkan harapan, nyalakan imajinasi untuk karya inovasi. Ayo kita tanamkan cinta belajar PAI, jadilah guru yang religi. Ayo kita tanamkan cinta belajar PAI, agar jadi guru yang dicintai. Ayo kita tanamkan cinta belajar PAI, agar jadi guru yang dicintai. Pembukaan kita yang datang duluan, mobil patnya udah datang. Udah seragamnya udah terpajang. Alhamdulillah sudah sampai di tempat pelatihan di Pelalawan, kantor Kemenak Pelalawan. Bismillahirrahmanirrahim.
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من Hiduplah Indonesia Raya. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta guru pendidikan agama Islam yang hebat yang datang dari berbagai kecamatan. Kami sebagai ketua panitia pelaksanaan Bimtek IKM Pendidikan Agama Islam jenjang SD sekolah dasar melaporkan bahwa Bimtek IKM ini diadakan selama 3 hari dari tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022. 1 hari untuk tatap muka dan 2 hari dilangsungkan dengan daring melalui Zoom atau WA. Yang diikuti 38 peserta dari berbagai kecamatan, yaitu 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan, dengan tujuan yaitu membekali serta meningkatkan kompetensi guru pendidikan agama Islam dalam memahami implementasi kurikulum Merdeka. Kami sebagai ketua pelaksanaan mengharapkan kepada seluruh peserta, ikutilah Bimtek IKM ini dari awal sampai akhirnya. Semoga materi yang akan disampaikan oleh narasumber nantinya direspon, dipahami, dan seluruh peserta dapat mengembangkan di tempat tugasnya masing-masing. Dan kepada Bapak Dr. Andes Haji Sahrul Mauludi MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan, dengan hormat agar kiranya membuka kegiatan Bimtek IKM ini. Demikianlah laporan ini kami sampaikan atas perhatian
kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Agama Kabupaten Palawan, kepada Bapak kami persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Renang sehingga sebentar di Pangkal Negeri. Cakep. Salamnya Kurang semangat. Kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarna bil ittihadi wa nahana 'anil tafarruqi wal fasadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Yang sangat kita hormati Ibu narasumber kita yang akan berbagi ilmu dengan kita, yakni Ibu Nurianis ya. Iya, Pak. Yang alhamdulillah sudah hadir, bahkan duluan hadirnya dari saya. Saya mohon maaf Bu, karena tadi saya buka acara lagi. Ini pawai siswa RA PC Pangkalan Kerinci yang dilaksanakan oleh Ikatan Guru Ratul Akfar untuk memeriahkan Tahun Baru Islam. Jadi saya tadi ke sana dulu, dan memang RA itu acaranya anak-anak tapi yang ramainya mak-mak. Ya saya tahu. Tiga datang Dan biasanya. alhamdulillah tadi sudah berjalan dan Ibu, sudah ayah, nenek. melakukan kegiatan, dan tentunya ini perlu juga kita berikan support. Jadi saya sering katakan ketika kita pada posisi-posisi tertentu, maka terkadang kita harus memakai filosofi jempol. Jempol itu filosofinya Pak, jempol itu dia tidak pernah membesarkan dirinya, tapi jempol itu adalah untuk membesarkan orang lain. Dan maknanya apa? Hidup ini memang seperti itu. Ketika kita mungkin pada posisi jempol atau orang yang di depan, kita memang harus memberikan motivasi dan membesarkan orang lain. Lucu sekali kalau ada jempol, justru dia memberikan jempol untuk dirinya sendiri. Itu namanya bikin malu. Tentunya yang kami hormati Ibu Pengawas, Ibu Haja Subina, dan tentunya yang kita banggakan panitia pelaksana ini, Pak Kiai Haji Sadanur ya. Dan Kiai ini kan? Nah, belum. Masih Pak ya. Tentunya tanpa penitia acara ini tidak bisa terlaksana, dan tentunya kita berikan support kepada beliau, dan tentunya yang saya banggakan Bapak Ibu guru pendidikan agama Islam. Saya senang bersama dengan Bapak Ibu guru karena saya merasa berada di dunia saya kembali. Saya memang latar belakangnya dari dari pendidikan keguruan semua, dan cita-cita terhebat saya dulu ya menjadi guru sebenarnya. Tapi kadang-kadang memang sesuatu itu dalam hidup ini ada sesuatu yang lebih menentukan daripada sekedar apa yang kita inginkan. Ini ya Masya Allah Subhanahu wa ta'ala, kebaikan sebagai seorang pemimpin. Dari mana kamu tahu? Guru saya yang menyampaikan. Lantas guru mana di belakang? Kalau begitu saya tidak berani duluan. Orang kaya juga begitu. Dia merasa mau duluan masuk surga karena dia sudah banyak berinfak, bersedekah gitu. Dan katanya infak dan sedekah itu akan mengantarkan dia di surga. Tanya malaikat, kok kamu tahu? Siapa yang beritahu? Guru. Tidak malu kemudian guru kamu? Ya akhirnya kan harus terus menambah wawasan kita. Kalau dulu ada namanya tentang bagaimana cara kita mengajar, didaktik metodik kita, pendekatan kepada anak-anak kita. Apatah lagi pada saat ini
kebijakan-kebijakan untuk pendidikan ini terus berkembang. Termasuklah yang hari ini kita melaksanakan kegiatan BIMTEK implementasi dan pengembangan pendidikan agama Islam kurikulum merdeka jenjang sekolah dasar. Tadi saya sempat cerita sebentar dengan ibu narasumber kita, curi-curi ilmu dia sedikit. Ini sebenarnya intinya apa, Bu? Intinya Pak, bahwa setiap anak itu mempunyai kemampuan, potensi dan bakat yang berbeda-beda. Memang terkadang kesalahan kita orang tua ada, saya sendiri lah. Kita sering memaksakan anak kita mau seperti kita dan apa yang kita inginkan. Betul nggak? Iya. Betul nggak, Pak Smi? Nah, di situ kesalahan kita. Padahal mereka lahir pribadi yang memang bukan kita. Dia adalah dia sendiri, kan begitu? Kullu mauludin yuladu ala fitrah, kan kita dalam hadis Nabi. Setiap anak itu sudah punya fitrah, punya bakat, dan sesungguhnya sebuah keniscayaan bagaimana kita mengembangkan degradasi kepemimpinan, degradasi kepercayaan dan segala macam. Kenapa? Karena orang-orang sudah melupakan hal yang nilai-nilai luhur yang mestinya juga dikembangkan dalam dunia pendidikan. Padahal yang tadi Pak, yang mencuri, yang korupsi itu nilai rapor matematikanya 9,9. Saking pintarnya dia Pak Bu, kepalanya sudah botak likit semua coba. Betul apa betul? Kita lupa mengembangkan potensi-potensi lain yang masing-masing orang itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi dirinya sendiri. Oleh karena itu kalau ini para ustadz ini, nah ini saya sudah lama dengan ustadz ini kan. Iya Ustadz ya? Iya. Data berapa kita jumpa lagi Ustadz? Sudah lama saya. 2006. Jadi ustadz ini paham lah itu. Termasuk Ustadz Ahmadi di belakang itu. Bapak Ibu yang berbahagia, maka tentunya saya mengharapkan Bapak Ibu semua bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, karena memang apabila saat ini orang yang kata Imam Syafi'i, orang yang terus belajar adalah pemilik masa depan, dan orang yang berhenti belajar adalah pemilik masa yang lalu. Kita tentunya ingin menjadi pemilik masa depan, bukan pemilik masa lalu. Kalau pemilik masa lalu sudah kita tinggalkan, Pak. Sudah kita tinggalkan. Dan salah satu ya kita jangan pernah berhenti untuk belajar. Ini menampilkan juga bahwa ternyata memang guru-guru PAI ini banyak ibu ya. Ya, dari yang hadir ini banyak ibu-ibu. Ya, jadi kepada Ibu narasumber saya mengucapkan terima kasih, beliau sudah bisa hadir bersama dengan kita walaupun hari ini semestinya hari istirahat ya Bu ya. Susah nyari waktunya Pak. Ya, susah mencari waktunya, tapi sungguh pun susah akhirnya beliau bisa bersama dengan kita semua. Kita berikan aplaus untuk Bapak Ibu yang berbahagia. Tantangan pendidikan kita ke depan ini memang sudah semakin kompleks, sudah semakin banyak, dan peran Bapak dan Ibu memang diharapkan untuk bisa memberikan arah, memberikan warna mau kemana, dan kita apakan generasi kita ke depan. Ingat, kita lahir karena guru-guru kita yang masa lalu, sedangkan anak-anak kita sekarang nanti ditentukan oleh guru-guru masa sekarang. Ketika kita sekarang bisa melakukan hal yang baik, berdiri dengan baik, mengatakan sesuatu di depan orang lain dengan baik, itu adalah jasa guru-guru kita dulu. Tentunya kita juga ingin berjasa kepada generasi kita yang akan datang. Mereka juga akan mengatakan nanti, ini adalah jasa Pak Syafi'i dulu. Kok nama Pak Syafi'i terus tidak apa-apa, mohon maaf yang lain. Sebenarnya dalam dunia pendidikan kurang bagus itu ya Bu ya, menyebut satu orang. Tapi yang lain saya tidak tahu namanya. Takut salah sebut nama ayahnya, nanti rupanya salah sebutnya gitu. Ini sebuah contoh yang tidak perlu ditiru ya. Barangkali itu saja Bapak Ibu, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Acara BIMTEK implementasi dan pengembangan pendidikan agama Islam kurikulum merdeka jenjang sekolah dasar guru pendidikan agama Islam Kabupaten Pawang secara resmi kita buka.
Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita bersyukur pagi ini kita bisa bertemu dan mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah untuk kita semua. Amin. Selamat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan surga. Bapak Ibu yang berbahagia, saya ingin sedikit berdiskusi dengan Bapak dan Ibu waktu tidak lama karena nanti akan dilanjutkan oleh narasumber kita yang memang sudah kita daulat untuk menyelesaikan acara kita ini yang berkaitan dengan kebijakan Kementerian Agama, dan tentunya ini juga merupakan hal yang menjadi komitmen kita bersama, terutama tentunya guru-guru pendidikan agama Islam. Kenapa? Karena memang kalaupun kita berbeda institusi, dalam pengertian ada yang mungkin guru pendidikan agama Islam yang diangkat oleh Kemenak atau yang diangkat oleh Dinas Pendidikan, tetapi kita punya satu misi. Institusi mungkin berbeda tapi misi kita sama. Bagaimana menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang multiple intelligent, ya, punya kemampuan yang baik, tapi tentunya dalam bingkai karakter baik dan akhlakul karimah yang baik. Itu begitu. Karena menjadi apapun mereka silakan, jadi dokter silakan, jadi polisi silakan, tapi karakter agamanya jangan sampai hilang. Kan begitu. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, salah satu di antara 7 kebijakan Kementerian Agama ada revitalisasi, ada namanya transformasi digital, ada namanya Kementerian Pesantren. Satu di antaranya adalah menguatkan apa yang kita sebut dengan moderasi beragama. Saya minta komentar dulu dari bapak-bapak ini. Bagaimana tanggapan bapak-bapak tentang moderasi beragama ini? Silakan. Yang positif atau negatif juga tidak ada masalah, sebagai review bagi kita. Silakan. Nggak usah malu-malu, sertifikat tetap dikasih. Iya. Lulus semua ya Pak? Iya, lulus semua. Ada yang memberikan pendapat? Karena ada pendapat yang saya baca bahwa ada yang beranggapan ini moderasi beragama ini pesanan asing ini gitu. Sengaja orang memesan ini supaya umat Islam ini meninggalkan agamanya, ada yang saya bilang. Ada lagi yang pendapat ini moderasi beragama ini mau mencampur adukan agama nih katanya, kan gitu. Atau memang Bapak tidak bisa berkomentar karena belum paham. Kan itu persoalannya. Ya, kalau itu jujur dari tadi lah. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, sebuah keniscayaan bagi kita bangsa yang besar yang didirikan oleh founding father bangsa ini menjadi sebuah negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, berbagai bahasa, berbagai adat istiadat, bahkan berbilang agama. Betul? Ada agama Islam, sekarang sudah 6 ya. Islam, Kristen, Kristennya 2, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Kamu gitu? Maka Bapak Ibu yang berbahagia, sesungguhnya kita bersyukur ini, bersyukur kita punya bangsa yang besar, agama juga berbeda-beda, suku bahasa berbeda-beda. Kenapa? Karena memang dalam Al-Quran sendiri sudah dikatakan lita'arufu, untuk kita saling kenal. Tetapi ada sebuah fenomena begitu. Sebuah fenomena yang juga menurut saya perlu kita waspadai. Apa fenomena yang perlu kita waspadai tentang masalah agama tadi? Karena agama ini sebenarnya dari Yang Maha Kuasa. Kalau kita tentu Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan agama ini, menurut saya yang paling esensial adalah ingin menjaga manusia di muka bumi ini. Betul nggak? Dengan perangkat ada ibadah mahdo dan wairu mahdonya, ada yang disebut dengan ritual keagamaan, ada yang disebut dengan sosial keagamaan. Apa bedanya ritual keagamaan dengan sosial keagamaan? Ya?
Ini pas saya kuliah S2 kita jadinya. Ritual keagamaan itu adalah menyangkut dengan ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Sholat 5 kali sehari, melaksanakan puasa, naik haji ke Mekah, itu namanya ritual keagamaan. Dan perlu kita baris bawahi bahwa moderasi ini tidak menyangkut masalah ritual keagamaan. Bapak ibu nak sholat tahajud tiap malam monggo. Bapak dan ibu nak tiap tahun naik haji silakan. Tetapi ada satu hal yang perlu memang kita pahami secara bersama-sama. Inilah yang kita sebut dengan sosial keagamaan. Hubungan antara satu orang dengan yang lain, yang boleh seagama dan boleh tidak seagama. Itu namanya sosial keagamaan. Ya, misalkan. Maka oleh karena itu, disinilah yang sebenarnya yang perlu kita memahami tentang moderasi beragama itu. Bukan pada ritual keagamaan, tapi pada sosial keagamaan. Apa intinya? Intinya satu aja, Pak. Toleransi beragama, itu aja intinya. Saya mau tanya ini. Kira-kira Tuhan bisa nggak menjadikan kita ini agamanya satu saja? Bisa nggak? Bisa, Bu? Hah? Bisa? Apa tidak? Bisa kan? Bisa. Allah itu bisa menciptakan kita laki-laki aja semua, bisa nggak? Bisa. Atau perempuannya semua bisa nggak? Bisa. Atau satu suku saja bisa nggak? Bisa, Pak. Tetapi Allah tidak menciptakan itu. Allah menciptakan perbedaan-perbedaan. Dan pada hakikatnya orang yang tidak mau menerima perbedaan itu, dia telah mengingkari kebesaran Allah. Betul? Bisa oleh Allah semua muslim saja kun fayakun, selesai kan begitu. Betul kan? Itu satu. Jadi yang kedua, kalau kita melihat juga sejarah perjalanan agama Islam lah begitu. Dan tentunya sebagai inspirasinya jelas Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu juga hidup di Mekah dan Madinah itu apakah dengan muslim saja dia bergaul? Tidak, Pak. Nabi Muhammad itu bergaul dengan orang Yahudi, bergaul dengan orang Nasrani. Bahkan Nabi Muhammad itu saking joinnya dengan orang Yahudi, pernah Nabi itu menggadaikan baju besinya kepada Yahudi. Betul enggak? Betul. Nah, coba baca lagi sejarah. Guru memang harus semuanya tahu. Kan begitu? Apa maknanya? Nabi sendiri pun sudah hidup secara sosial keagamaan dengan orang-orang yang tidak seagama dengan dia. Betul? Apakah Nabi membunuh mereka? Tidak. Betul? Apakah Nabi membenci mereka? Tidak. Dan bahkan itulah kenapa dalam Al-Quran surah Al-Kafirun itu, yuk kalian sembah Tuhan kalian, saya sembah Tuhan saya. Kan begitu? Yang ujungnya lakundi walidin. Jadi apa maknanya? Ini bapak dan ibu ini aktor bagi pendidikan yang multikultural. Jadi bagaimana kita memandang bahwa negara besar ini diselamatkan dengan agama, dan agama jangan dijadikan sebagai alat untuk memecah belah, tapi jadikan agama ini untuk menyatukan. Perbedaan-perbedaan itu hakikatnya adalah sebuah keniscayaan yang kalau Tuhan mau satu saja agama bisa saja, tapi Dia tidak menciptakan itu. Tapi yang perlu pula digarisbawahi, kita jangan terjebak menjadi orang yang mencampur adukan agama, jangan. Itu yang saya bilang tadi. Ada yang sosial keagamaan, ada yang ritual keagamaan. Ritualnya jangan hari Minggu karena saking toleransinya Bapak pergi pula ke gereja. Hari Jumat diajak pula kawan tuh si Kristen ke Kristian ke masjid, bukan begitu maksudnya. Tapi kita saling menghargai, monggo dia melaksanakan agamanya dan kita melaksanakan keyakinan kita. Jadi intinya moderasi itu sebenarnya di situ. Moderasi beragama itu bukan memodernkan agama, karena moderasi beragama itu berasal daripada kata moderator. Pernah dengar moderator? Moderator tahu? Pernah dengar? Siapa moderator? Orang-orang yang berada di tengah dalam sebuah persidangan.
Dia tidak memihak ke kiri, tidak memihak ke kanan, dia berada di tengah dia. Jadi apa yang maksud dengan moderasi beragama itu adalah cara beragama yang tidak ekstrim kiri dan tidak ekstrim kanan. Dan ini sudah dijelaskan Allah dalam Al-Quran sebenarnya, ada dasarnya. Silakan Bapak Ibu nanti cek dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnahum ummatan wasatan. Nah. Litakunu syuhada 'alan nas. Sampai ujung ayatnya itu. Allah menciptakan kita ini umat-umat yang berada di tengah. Tidak ekstrem kiri menjadi orang-orang yang orang-orang yang hanya menggunakan akal semacam liberal, tahu liberal, dan tidak pula menjadi ekstrem kanan menjadi orang yang radikal. Pokoknya tidak seagama, bunuh, bakar, itu namanya radikal. Kita berada di tengah itu. Terutama tentunya dalam masalah sosial keagamaan. Kalau ritual keagamaan tidak usah kita ganggu karena agama itu sudah sempurna. Setuju? Dan Bapak Ibu inilah bagaimana kita juga memasukkan nilai itu kepada anak-anak kita sehingga tidak ada sebuah hal yang salah ketika seorang muslim, anak seorang muslim berkawan dengan orang Kristen, boleh enggak? Ya boleh, enggak ada masalah. Mereka saling bagi jajan, boleh enggak? Enggak ada masalah. Yang kami hormati Bapak Kasih PAI dan Ibu narasumber yang tak asing lagi dari Pekanbaru, Ibu Nurianis, itu nanti perkenalannya sama Ibu. Untuk menghematkan waktu ya, kita serius menjelang zuhur, nanti disambung lagi setelah zuhur. Kemudian lebih cepat lebih baik Ibu ya, kita pulang sampai selesai. Baiklah, kita mulai pemateri yang pertama. Kepada Ibu narasumber Dr. Anda Hajah Nurianis, kami persilakan dengan segala hormat. Oke, bismillah. Apa Pak Ijal? Baik, terima kasih kepada Bu Sina yang di bawah. Gimana Pak? Ada yang melantai? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Pada hari ini Allah telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat berjumpa di aula kantor Kemenak Kabupaten Pelalawan ini. Ini merupakan suatu anugerah buat saya karena ini adalah kedatangan saya yang pertama kali ke Pelalawan, berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan selalu berselawat kepadanya kelak kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Handes Haji Salim MH sebagai Kasipedis Kabupaten Pelalawan. Selamat datang Bapak. Yang sama-sama kita hormati Ibu Hajah Sipina SAG sebagai pengawas PAI tingkat SD Kabupaten Pelalawan, dan yang dirahmati Allah Bapak Ibu guru hebat PAI se-Kabupaten Pelalawan, yang ini adalah utusan dari masing-masing kecamatan. 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan diutus, ada yang 3 orang, ada yang 4 orang. Terima kasih Bapak Ibu. Pertama sekali saya memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu semuanya di hari libur ini, di mana kita seharusnya bersama dengan keluarga kita, tapi kita pada hari ini di sini bersama-sama untuk belajar, ya, menuntut ilmu, untuk mendapatkan informasi tentang hal yang baru hangat yang mesti kita lakukan sekarang ini, yaitu implementasi kurikulum Merdeka. Terima kasih, dan saya mohon maaf jika
jadwal yang saya setujui membuat Bapak Ibu harus hadir pada hari ini ke sini. Ya, mohon maaf Bapak Ibu ya karena susah untuk mencari jadwalnya yang tepat Bapak Ibu. Sampai hari Sabtu kemarin pun kita masih full kegiatan di sekolah untuk gap year 1 Muharram. Ya, sampai sama dengan Pak Kasih tadi. Baik Bapak Ibu, perkenalan singkat kita. Dari tadi nama saya sudah disebut ya. Nama saya Nuryanis. Untuk saat ini bertugas sebagai guru PAI di SD Islam As-Sofa Pekanbaru. Sebagai aktivitas di luar sekolah, narasumber kurikulum 13 provinsi di lingkungan Kemenak, juga narasumber K13 di kota, tingkat kota di lingkungan Dinas Pendidikan LPMP, kemudian narasumber diklat Komite Pembelajaran Moda Daring di tahap 1. Bapak Ibu, alhamdulillah pada saat program sekolah penggerak itu diluncurkan oleh Kementerian, saya mendapatkan kesempatan menjadi narasumber, tapi waktu itu daring. Jadi dimulai dari tahun 2020 dengan 2021. Saat itu saya mendapatkan kelas yang harus membina, memberikan pelatihan kepada GPAI yang ada di NTT, di Batam juga, di Lampung juga ada 4 kelas yang saya handle. Kemudian alhamdulillah yang terbaru adalah sebagai narasumber PPKB. Di situ kita mendapatkan sebagai pelatih provinsi sekarang namanya. Nah ini ya yang sekarang ini di Pelalawan ini ada satu ya Ibu Dwi ya, Ibu Dwi yang sama-sama Dwi apa namanya? Dwi Supita ya, itu dekat SMA, itu sama-sama dengan kita kemarin ke Bandung untuk melaksanakan TOT PPKB ya, itu di lingkungan Kemenak. Dan alhamdulillah baru saja tanggal berapa, tanggal 26 kemarin kita baru selesai untuk melaksanakan refreshment ya, refresh kembali materi PPKB kita. Nah Bapak Ibu, akan ada informasi terbaru nih, nanti kita akan mengadakan rekrutmen sebagai pelatih daerah. Jadi silakan Bapak Ibu nanti jika rekrutmen itu dibuka, silakan mendaftar karena memang akan diseleksi dulu administrasinya. Nah masalah administrasi, kata Bu Pengawas tadi, kebanyakan teman-teman kesulitan di adanya sebagai narasumber, kan di situ kan ada ya, ada sertifikat sebagai narasumber, pernah menjadi narasumber itu. Terus ada lagi pernah membuat karya tulis ya, karya tulis ilmiah gitu, atau buku atau apalah namanya gitu, itu ada. Tapi jika tidak ada nanti dan kita mampu untuk berbagi dengan teman, menyampaikan ilmu yang sudah kita dapat, coba aja Bapak Ibu. Ya, coba aja, jangan sampai dari Pelalawan nanti kosong untuk jenjang SD-nya dalam pendaftaran rekrutmen sebagai narasumber di pelatih daerah. Jadi sebentar lagi akan dibuka, dengar saja ya Bapak Ibu beritanya. Kemudian alhamdulillah untuk saat ini saya masih menjabat sebagai ketua KKG PAI Provinsi Riau. Nah itu dia Pak Sadanur yang koordinator di Pelalawan ya, selalu kita berkoordinasi. Dan beberapa kali KKG Provinsi Riau sudah melaksanakan kegiatan Bapak Ibu lewat daring, memang di Zoom ya, mulai dari persiapan mengikuti pretest ya, sukses untuk mengikuti pretest apa gitu, P3K, kemudian juga ada kita melaksanakan kegiatan Canva gitu ya. Jadi biasanya informasi itu kami berikan kepada ketua-ketua KKG Kabupaten. Mudah-mudahan ketua KKG Kabupaten menyampaikannya ke grup guru di KKG Kabupaten masing-masing. Bapak Ibu pernah mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh KKG Provinsi yang daring? Angkat tangan, boleh saya tahu yang sudah pernah? Cuma 2. Ya, Bapak kegiatan yang mana Pak? Ya? Gimana? Yang kegiatan yang mana? Yang Canva juga. Canva ya, oh Canva juga ya. Ibu? Oh yang Canva ya, iya benar, banyak itu. Kemudian sukses mengikuti guru penggerak juga pernah. Jadi ibu ikut ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu untuk guru penggerak itu bagus sekali diikuti buat teman-teman yang masih lama masa kerjanya. Saya lihat ini masih muda-muda ya, karena memang untuk yang 50 tahun
ditidak lagi lah gitu ya 50 tahun, tapi ke bawahnya itu harus ikut Bapak Ibu. Kedepannya kita memang harus dituntut untuk selalu mengupgrade diri kita untuk mengikuti perkembangan apa yang diberikan oleh kementerian. Ya, sekarang adalah guru penggerak ya. Kabarnya nanti teman-teman yang akan diangkat menjadi kepala sekolah itu dari guru penggerak. Jadi memang guru penggerak ini sangat diagung-agungkan sekarang Bapak Ibu. Kemudian sekretaris 1 di DPW AKPAI Provinsi Riau. Nah, sekretaris. Jadi kalau kemarin mohon maaf sekali di Pelalawan saya tidak bisa hadir, waktu itu ada kegiatan. Padahal selama ada pembentukan DPD AKPAI Kabupaten itu Pelalawanlah yang paling hebat ya. Tepuk tangan dulu buat AKPAI Pelalawan. Apa hebatnya sampai bupatinya itu pakai batik apa itu gitu, semua pejabatnya menguning waktu itu ruangannya. Saya sempat kagum gitu, berdecak kagum buat Pelalawan ya. Tapi sayang sekali saya tidak bisa hadir waktu itu, padahal ingin sekali. Dan kita juga selalu berkoordinasi dengan ketua kita Pak Singgi ya. Bapak Ibu nanti insya Allah bulan Oktober jangan lupa kita kongres keempat AKPAI di Padang. Saya berharap Bapak Ibu hadir semuanya ya. Kenapa sekali-kali Bapak Ibu sekali 5 tahun GPAI itu hadir untuk mengikuti hari jadinya kan gitu, kongresnya ya. Karena nggak tahu lagi 5 tahun ke depan. Dan undangan ini undangan resmi loh Bapak Ibu dari sekretaris DPW AKPAI Provinsi Riau ya, diundang. Kabar Bapak Ibu, kabarnya proposalnya udah masuk itu, jadi jangan sampai nggak hadir, nggak ikut ya. Proposalnya masuk itu, iya ya, mudah-mudahan ikut kita, karena baju AKPAI-nya kapan lagi digunakan gitu. Iya ya, mari kita sama-sama nanti pada tanggal 31 September ya sampai tanggal 2 Oktober ya di Padang, sama-sama kita Bapak Ibu ya. Kepingin Bapak Ibu? Oke, saya ingin dulu lah berdiri semuanya, boleh ya? Mau berdiri dulu? Ya, kita dulu relax dulu lah, biar fokus. Nanti tadi sudah menerima materi dari Bapak Kemenakeda. Sekarang kita coba berdiri dulu, ya agak relax dulu. Bapak Ibu sudah tahu salam AKPAI? Saya kalau melihat batik Bapak Ibu pakai itu semangat saya menggelora jadinya. Ya, AKPAI ya. AKPAI itu rumah besarnya guru PAI, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK bergabung di situ semuanya. Guru PAI luar biasa, tidak hanya bisa berdoa, tapi sekarang IT-nya udah luar biasa Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya ingin menyapa Bapak Ibu dengan salam AKPAI dulu. Salam AKPAI. Jika saya mengatakan salam AKPAI, Bapak Ibu mengatakan rahmatan nih. Profesional, dipegang pundaknya kedua-duanya. Profesional, kemudian tangannya dikembangkan, rahmatan lil alamin. Nah, kedua-duanya ya, karena saya kan pakai payah nih. Rahmatan lil alamin, Allahu Akbar. Nah, gitu ya. Boleh ya? Nih, tanpa mic. Oke. Ya, itu dia pakai. Mari mau pakai. Salam AKPAI. Profesional. Rahmatan lil alamin, Allahu Akbar. Kurang semangat kita ulang lagi. Oke ya, salam AKPAI dulu, kita baju AKPAI banyak nih. Salam AKPAI. Masya Allah, terima kasih Bapak Ibu. Silakan duduk kembali ya. Masih semangat ya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lagi hangat-hangatnya ya memahami tentang implementasi kurikulum Merdeka. Ya Bapak Ibu, masalah implementasi kurikulum Merdeka, kita sebagai ujung tombak, kita sebagai pelaku utama yang akan melaksanakan kurikulum itu, yang pertama yang harus kita lakukan adalah open mindset. Ya, kita harus membuka diri kita. Jangan sampai kita yang akan melakukan ini lalu ikut-ikutan menyebut, "Alah, ganti menteri, ganti kurikulum." Hilangkan Bapak Ibu, karena ini bukan berganti tapi direnovasi. Sudah masuk kembali ke kelas kita pada siang hari ini. Materi kita akan lanjutkan kepada bekerja ya. Kita akan membuat LK, lembar kerja, analisis pemetaan dan analisis capaian pembelajaran pada setiap fase. Tadi kita sudah menjelaskan bahwa di dalam
di dalam capaian pembelajaran itu ada dua komponen yang paling penting yang harus kita ketahui. Yang pertama kompetensi, dan yang kedua adalah konten atau ruang lingkup materinya. Oke Bapak Ibu, silakan dibuka LK pemetaan dan analisis capaian pembelajaran setiap fase, yaitu LK 1. Perlu saya sampaikan di sini bahwa dalam mengerjakan LK itu tidak ada blanko yang permanen, artinya tidak ada ketentuan harus dipakai seperti ini. Yang jelas di dalam pemetaan CP, ya, itu yang penting kita ketahui guru kita adalah kompetensi dan ruang lingkup materinya. Oleh sebab itu seperti apa blanko yang kita buat, yang penting kita paham. Ini adalah salah satu bentuk format yang saya buat, tapi tadi ada guru kita yang membuatnya dengan format yang berbeda. Nggak apa-apa, jadi tidak ada ketentuan baku dalam bentuk format atau blanko. Itu dulu yang perlu kita ketahui Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, di sana Bapak Ibu sudah membuka LK kita, LK 1, lembar kerja 1, yaitu analisis capaian pembelajaran berdasarkan fasenya. Kita ambil fase A, fase B, dan fase C untuk di SD, ya, dimana fase A itu untuk kelas 1 dan 2, fase B untuk kelas 3 dan 4, dan fase C untuk kelas 5 dan 6. Kita akan mulai dari fase A. Setelah Bapak Ibu buka LK, Bapak Ibu juga buka CP, ya, capaian pembelajaran terbaru berdasarkan revisi, ya, yaitu bulan Juni 2022 ini, yaitu CP dengan nomor 033. Jadi tidak lagi kita pakai CP yang dengan nomor 008. Itu dulu Bapak Ibu. Buka telaah. Jadi ya Bapak Ibu, CP yang akan kita ambil nantinya bukan yang penjelasan di awal ya, yang ada rasional, capaian pembelajaran, ya, ada tujuan capaian pembelajaran, ada karakteristiknya, ada ruang lingkup ya. Nah, tapi yang akan kita ambil, yang akan menjadi kajian kita adalah capaian pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam dan pendidikan pemerintah fase A. Ya, fase A. Berarti fase A itu untuk kelas berapa Bapak Ibu? Untuk kelas 1 dan 2. Jadi ini Bapak Ibu capaian pembelajaran atau KIKD di kurikulum 2013 ini untuk 2 tahun Bapak Ibu. Jadi di akhir anak kita kelas 2, tujuan yang ada di fase ini harus dikuasai oleh anak. Ya, jadi 2 tahun ini untuk kelas 1 dan kelas 2. Ini yang secara umum. Ini adalah CP secara umum untuk kelas 1 dan 2. Nanti CP ini Bapak Ibu diturunkan menjadi CP elemen, capaian pembelajaran per elemen. Itu juga ini dia. Karena di PAI itu ada 5 elemennya, akidah, Al-Quran, hadis, maka yang CP tadi itu Bapak Ibu copy, pindahkan ke kolom Bapak Ibu. Jadi di LK kita yang ini, ya, itu udah per elemen. Kalau seandainya kita mau yang secara umum banyak tadi, berarti kita letakkan di atas dulu. Ada kolom satu lagi ya, CP, capaian pembelajaran per fase aja, fase A, copy, baru yang per elemen. Nah sekarang kita per elemen, ya, supaya nanti runtut kepada tujuan pembelajarannya. Sudah dapat Bapak Ibu? Halaman 6 Bapak Ibu, halaman 6. Ya, halaman 6, coba buka. Itu CP per elemennya, CPA, fase A itu CP untuk Al-Quran hadis di copy. Kopinya di atas, yang di samping tadi, yang ini. Yang ini Bapak Ibu. Ah, yang ini untuk elemen Al-Quran hadis. Ya. Karena yang per elemen itu udah merupakan potongan-potongan dari yang CP fase A tadi yang di atas, sudah dibaginya. Ya, nampak bagaimana suasana kita sore hari ini? Kira-kira materinya sudah dapat ditangkap dan sudah selesai? Sudah? Angkat tangan dulu yang untuk LK 1 udah selesai. Enggak ada nunjuk. Ya, itu angka 1 udah selesai. Oke, analisis capaian pembelajaran.
tujuan pembelajaran. Oke, udah ada yang selesai. Kemudian LK3 kita membuat prosem ya, program semester. Siapa udah siap? Belum? Oh, untuk prosem yang belum. Oke. Untuk yang LK modul ajar. Siap. Yang ibu kirimkan. Yang dikirimkan ialah siap. Oke, Bapak Ibu, mungkin kalau tidak ada lagi pertanyaan, ya, tidak ada pertanyaan, kita selesai pada sore hari ini tepat menjelang azan ya, sholat asar ya. Ingat bahwa kita akan ada 2 hari lagi akan saling berdiskusi untuk kegiatan ini. Hari Senin itu silakan dikerjakan 4 LK yang sudah diberikan, rampungkan baik-baik ya. Kemudian hari Selasa malam, insya Allah pukul 8 kita akan berjumpa di ruangan Zoom ya. Insya Allah Selasa pagi link Zoom udah saya bagikan nanti di grup kita, dan mohon cari sinyal yang bagus. Jika perlu manjat manjat kemana ya? Malam ya, atas atap pula ya. Pokoknya cari sinyal yang bagus ya Bapak Ibu ya, supaya kita nanti bisa membahas yang Bapak kerjakan. Bapak Ibu, hari Selasa itu coba kita sepakati pukul berapa tugas Bapak Ibu kirimkan ke WA. Jangan, karena kan malamnya udah dibahas. Jadi maunya sebelum pukul 5 sore hari Selasa itu tugas yang 4 LK itu sudah dikirimkan ke grup. Grupnya buat namanya. Nanti saya nggak tahu punya siapa. Ya, buat nama ya di foldernya ya. Oke ya. Iya Bu. Iya. Iya. Apa Bu? Oh tidak, salah satu Bu, boleh kelas 1, boleh kelas 4. Ya, enggak saya azab dong, enggak saya siksa, harus keduanya enggak. Kelas 1 atau kelas 4, tapi lengkap mulai dari analisis CP, kemudian TP dan ATP-nya, kemudian modul, tambah dengan program semesternya. Oke, baik Bapak Ibu, ada pertanyaan? Pas ya, karena udah mau pulang ya. Ada 2 kali lagi? Ada. Ya siap-siap aja Ibu kedua ya Bu. Insya Allah kalau perlu. Gelombang yang lain berbeda. Iya. Bapak Ibu ya, Ibu Nuryanis bersedia. Apa yang unik-unik Ibu yang lain daripada ini ya, boleh disampaikan. Tidak ada masalah, Ibu terbuka ya untuk kita semua. Dan berhubung mungkin Bapak Kemenak tidak bisa menutup pada hari ini, boleh untuk tidak memperpanjang waktu karena Ibu ketua kita ini bukan baru, dan kita tutup aja Ibu ya, sama-sama membacakan. Terima kasih kepada Ibu, dan jangan bosan-bosan ke relawan. Insya Allah. Guru ini siap menunggu dan menanti kapan dan di mana. Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.